Hello, good afternoon, student. How are you today? How are you today, student? Apa kabarnya? Baik ya? Baik, Mister. Baik, oke. Sehat semua? Sehat kalian? Sehat, Mister. Sehat. Mister. Oke, sudah pada makan siang ini biar nggak lemes. Sudah makan semuanya? Sudah, Mister. Sudah, Mister. Bagus, oke. Baik, anak-anak, sangat beruntung ya kita sama-sama bisa bertemu lagi di kegiatan pembelajaran IPA ya. Kalian semua dalam kondisi yang sehat. Nah, Mister absen dulu. Yang hadir hari ini ya, yang sudah join di Zoom meeting kita hari ini. Di sini ada Keanu. Halo Keanu. Kemudian ada Adam. Ya, halo Adam. Ada Wahyu. Halo Wahyu. Halo, Mister. Kirana Chandra Kirana. Halo Kirana. Halo, Mister. Komang Sapta. Halo Komang Sapta. Kemudian ada Jovexo. Terus kemudian ada Kimi. Terus sudah bergabung juga di sini Aurora. Ada Lofi, Fania Kirani, Febri, dan De Adit. Oke. Baik anak-anak, kita akan belajar lagi di IPA hari ini ya. Semoga kalian terus semangat dan tetap semangat. Terus bergabung juga sekarang Yogi ya. Halo Tio, Agastya Yoginanda, ada Tio. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Mister minta bantuan pada ketua kelas kita ya, Adam. Silakan bantu Mister untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silakan Adam. Ya, Mister. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Adam sudah memimpin doa hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran setelah kita berdoa, demi meningkatkan rasa nasionalisme, meningkatkan rasa cinta tanah air kita, mari kita menyanyikan sebuah lagu wajib ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah memperingati Hari Pancasila ya, untuk menyemangati sikap nasionalisme kita. Hari ini Mister ajak kalian menyanyikan lagu Halo Halo Bandung ya, mengobarkan semangat nasionalisme kita. Sudah siap? Silakan on-kan semua speaker kalian. Mari kita bernyanyi bersama Mister yang pimpin ya. Siap? 1, 2, 3. Halo. Halo. Halo, Halo, Pak. Halo, Bandung. Halo, Bandung. Kenangan. Dan lama kita tidak berjumpa dengan sekarang jadi lautan api, mari bung rebut kembali. Semangat ya, cintai bangsa dan negara kita. Tumbuhkan semangat nasionalisme di diri kalian semua ya. Cintailah Indonesia, karena kita semua bangsa Indonesia. Kita hidup di Indonesia. Baik anak-anak, pelajaran kita masih di bab tentang sistem klasifikasi. Ada yang ingat nggak? Di pertemuan kita sebelumnya kita belajar tentang apa ya? Adakah yang ingat? Adam ingat nggak belajar apa pertemuan sebelumnya? Mister. Ya. Belajar apa, Adam? Taksonomi, nama ilmiah, dan kunci determinasi. Betul sekali. Aurora? Kalau Aurora ingatnya kita belajar apa ya pertemuan sebelumnya? Cara mengklasifikasikan makhluk hidup, Mister. Good job. Good job.
Betul ya. Kita di pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Dan kita membahas tentang taksonomi, kemudian nama-nama ilmiah. Kita juga membahas tentang kunci determinasi seperti yang dibilang Adam tadi. Nah, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita masih dalam sistem klasifikasi makhluk hidup. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ini dia ya. Sudah terlihat di layar HP kalian? Masih loading, Mister. Oh, masih loading. Ya, nggak apa-apa. Sudah, Mister. Sudah. Nih, Mister. Sudah, Mister. Oke. Nah, apa yang terlihat ya? Bisa dibacakah di sana? Kita akan membahas tentang Bryophyta dan Pteridophyta. Ya, jadi materi kita yang akan kita bahas hari ini adalah tentang klasifikasi Bryophyta dan Pteridophyta, lumut dan paku. Nah, anak-anak, pernahkah kalian memperhatikan di sekitar rumah kalian? Mungkin adakah yang menemukan tembok rumahnya atau tetangganya atau di sekitarnya nampak seperti gambar ini? Nah, kira-kira ini apa ya anak-anak ya? Ada yang tahu nggak ini apa? Ayo. Lumut, Mister. Lumut, betul sekali. Ada yang lumutan rumahnya? Mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan enggak sampai segininya ya, tembok rumahnya ya. Nanti roboh rumahnya kalau begini terus. Lumut, betul sekali. Terus berarti lumut itu dekat banget ya sama kita sehari-hari, sebenarnya ada di sekitar kita. Untungnya kalian bilang ini lumut ya. Mister takut kalian bilang ini rumput ya. Ini betul, ini lumut. Yang kedua, pernahkah kalian di meja makan kalian disajikan ini? Nah, ini. Ada yang pernah mendapatkan menu makanan ini di meja makannya dimasakin oleh ibunya? Ada. Aurora pernah mengkonsumsi? Pernah, Mister. Nah, oh pernah. Ya. Pernah, Mister. Pernah. Wahyu pernah. Wahyu ini apa namanya ya, Wahyu ya? Sayur paku, Mister. Sayur paku, betul ya. Kalau orang Bali bilang nih jukut paku. Bahkan dulu waktu saya masih anak-anak, kalau sekarang kan bisa beli di pasar ini ya. Kalau dulu saya masih anak-anak, saya nyari itu di sungai-sungai ya, di sekitaran sawah di rumah, dekat rumah, dimasak. Jadi jukut paku. Berarti lumut dan paku itu sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, itulah yang akan kita bahas dalam pertemuan kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, setelah melakukan observasi dan diskusi kelompok dengan bantuan LKPD, kalian mampu mengidentifikasi ciri-ciri tumbuhan lumut dan kelas-kelas pada divisi tumbuhan lumut. Yang kedua, setelah melaksanakan observasi dan diskusi kelompok dengan panduan LKPD, kalian mampu mengidentifikasi ciri-ciri tumbuhan paku dan kelas-kelas yang ada pada tumbuhan paku. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran kita adalah setelah melaksanakan observasi dan diskusi kelompok dengan bantuan LKPD, kalian mampu menganalisa perbedaan metagenesis antara tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Kemudian yang keempat, setelah melaksanakan observasi, nah, Mister ulang. Oke anak-anak, Mister ulang share screen ya. Tadi ada gangguan sedikit di sinyalnya. Ya. Jadi tujuan kita yang ketiga tadi setelah melaksanakan observasi dan diskusi kelompok dengan panduan LKPD, peserta didik mampu menganalisa perbedaan metagenesis tumbuhan lumut dan paku. Kemudian yang keempat, setelah melaksanakan observasi dan diskusi kelompok dengan panduan LKPD, peserta didik mampu menganalisa manfaat tumbuhan lumut dan paku dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah
kalian mampu nanti mempresentasikan tentang klasifikasi serta metagenesis tumbuhan lumut dan paku. Oke. Kemudian seperti yang sudah kalian ketahui bahwa sistem pembelajaran kita menggunakan metode flip classroom ya. Jadi sejak 2 hari yang lalu, kalau nggak salah 3 hari yang lalu ya, kita sudah melakukan diskusi di WA Group. Terima kasih sekali kalian sudah mau berdiskusi dengan baik di WA Group ya. Kalian sudah menjawab pertanyaan yang Mister berikan, kalian sudah mampu memberikan tanggapan dengan baik. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan dan apa yang sudah kalian diskusikan bersama teman-teman kalian di kelompok kalian akan menjadi bekal yang bagus dalam kegiatan diskusi kita hari ini. Oke? Nah, untuk penilaian sama dengan kegiatan sebelumnya, bahwa penilaian yang kita lakukan adalah penilaian satu dari penilaian pengetahuan. Jadi nanti di akhir pembelajaran kita, ingat akan ada post test ya yang Mister kirimkan dalam link Google Form. Kemudian yang berikutnya adalah penilaian kinerja. Jadi keaktifan kalian dalam diskusi juga menentukan bagaimana penilaian yang akan dilakukan. Berikutnya ada penilaian sikap mulai spiritual dengan berdoa tadi. Kemudian ada penilaian sikap kalian selama mengikuti pembelajaran dan diskusi. Oke anak-anak? Nah sekarang kita mulai pembelajaran kita. Yang pertama, Mister akan menayangkan dua buah video. 2 buah video yang Mister tayangkan ini ada hubungannya dengan paku dan lumut. Oke, mari kita saksikan videonya. Sudah siap? Saksikan baik-baik ya. Mister akan tayangkan videonya. Sudah terlihat di layar kalian anak-anak? Gelap ya? Ya, layar gelap ini Mister tayangkan sekarang. Oke, perhatikan baik-baik. Mister, videonya patah-patah. Nah, ini dia bentuk
dari lumut tandu, tapi saya tidak menemukan di daerah sini. Ciri-ciri dari lumut itu sendiri adalah yang pertama, masih berbentuk talus atau belum dapat dibedakan daun, batang, dan akarnya. Namun di antara ketiga kelas tadi ada salah satu lumut yang sudah dapat dibedakan atau sudah termasuk dalam jenis Cormophyta, yaitu lumut daun atau muski. Karena lumut daun ini sudah dapat dibedakan bagian daun, bagian batang, dan bagian akarnya. Nah, yang kedua cirinya adalah fase gametofit pada lumut itu masih dominan lebih lama ataupun cukup lama berkembang. Namun fase sporofitnya itu singkat atau cepat berlangsung. Yang ketiga ciri-cirinya itu adalah belum memiliki berkas pengangkut ataupun xilem dan floem. Nah, yang ketiga inilah ciri yang paling umum terdapat pada ketiga jenis lumut tadi atau Bryophyta ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Oke, anak-anak, itu tadi video yang pertama tentang lumut. Mungkin untungnya ini video kan sudah Mister kirimkan juga di grup WhatsApp kita ya, dan pasti kalian sudah tonton di rumah. Jadi sudah kalian pernah menyaksikannya. Kalau sekarang ada kendala jaringan, suaranya mungkin dari sana kurang terdengar atau gambarnya agak macet-macet, ya wajar ya karena Mister putarkan lewat Zoom meeting. Tapi Mister rasa kalian pasti sudah menontonnya ya di rumah ya. Kalau kita flashback videonya tadi, video ini memperlihatkan tentang bentuk dari beberapa jenis lumut yang akan kita pelajari. Dari bentuk lumut daun, kemudian tadi ada, nah ini lumut daun, kemudian ada lumut hati, dan ada lumut tanduk. Nah ini ya, lumut tanduk. Oke, sekarang ke video yang kedua, tentang paku. Mari kita saksikan. Sudah terlihat di layar HP-nya anak-anak? Sudah, Mister. Sudah. Mister. Oke. Pemirsa Grips TV Indonesia, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas mengenai jenis-jenis tanaman paku. Tanaman paku juga merupakan tanaman hias yang digemari banyak orang, sehingga untuk budidayanya sendiri juga sangat menjanjikan untuk dijalani. Lantas apa saja ya jenis-jenis tanaman paku? Pertama, subdivisi Psilopsida. Tanaman paku subdivisi Psilopsida merupakan salah satu tanaman paku yang sederhana, karena susunan atau struktur tanamannya dapat dikatakan cukup sederhana. Tanaman paku Psilopsida ini hanya berupa ranting yang bercabang-cabang, tanpa daun dan akar. Kedua, paku ekor kuda. Tumbuhan paku ini menyukai tempat lembab yang ada di dataran tinggi. Paku ekor kuda mempunyai daun-daun kecil seperti selaput dan tersusun seperti karang. Kemudian bentuk daunnya melingkar dan berbentuk seperti sisik. Anda dapat menemukan batang tumbuhan paku ekor kuda yang mirip dengan daun cemara, berongga, berbuku-buku, dan tegak. Ketiga, subdivisi Lycopsida. Subdivisi Lycopsida adalah tumbuhan paku heterospora yang menghasilkan dua jenis spora, yaitu mikrospora dan makrospora. Tumbuhan ini biasanya disebut juga paku kawat atau paku rambut karena memiliki daun yang sangat kecil. Keempat, subdivisi Sphenopsida. Subdivisi Sphenopsida adalah tumbuhan paku yang hidup di daerah tropis. Sering disebut paku ekor karena memiliki ekor panjang. Contoh dari subdivisi Sphenopsida adalah Equisetum palustre. Kelima, subdivisi Pteropsida. Subdivisi Pteropsida adalah tumbuhan paku sejati yang disebut tumbuhan pakis. Tumbuhan ini dapat hidup di daerah tropis dan subtropis. Berdaun lumayan lebar dibandingkan dengan tumbuhan paku yang lain. Itulah informasi mengenai tanaman paku. Menarik bukan? Apakah Anda ingin merawat tanaman paku di rumah? Simak informasi menarik lainnya hanya di Agro News TV Indonesia.
Itu dia informasi tentang tanaman paku. Menarik bukan? Nah, itu kata videonya ya. Jadi kalian sudah melihat tayangan 2 video ya, paku dan lumut. Oke. Sekarang Mister lanjutkan lagi ya. Mari kita lihat PowerPoint-nya lagi. Sudah terlihat kembali anak-anak layar PowerPoint-nya? Sudah, Mister. Udah, Miss. Sudah. Oke, baik. Sudah, Mister. Sip. Nah, setelah kalian tadi menyaksikan tayangan dari tanaman paku dan lumut, jangan lupa bahwa paku dan lumut adalah bagian dari sebuah kerajaan. Bukan kerajaan Sriwijaya dan Majapahit ya, tapi kerajaan tumbuhan. Sehingga untuk tahu dan belajar tentang paku lumut, kita jangan lupa melihat dulu ciri-ciri dari dunia tumbuhan. Tumbuhan yang seperti kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari merupakan organisme yang punya banyak sel atau kita sebut multiseluler. Kemudian dia juga autotrof, artinya mampu menghasilkan makanannya sendiri karena memiliki klorofil. Tumbuhan juga bersifat eukariotik, merupakan organisme yang memiliki membran inti sel. Kemudian terdapat dinding sel yang berupa selulosa pada dinding selnya. Bisa hidup di daratan yang lembab atau perairan, dapat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk pati. Itulah tumbuhan. Seperti yang kalian lihat di gambar ini. Banyak sekali spesies tumbuhan. Dan paku lumut merupakan salah satu divisio yang ada di dalam kingdom tumbuhan. Nah, kalian lihat bagan ini. Coba Mister tanya pada Kirana. Halo Kirana. Halo, Mister. Di sini di bagan ini ada tumbuhan. Tumbuhan ada dibagi 2. Coba dibaca ini apa? Tumbuhan apa di sini pada layarnya? Tumbuhan tak berpembuluh dan tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan berpembuluh tak berpembuluh. Ada yang tahu berpembuluh tak berpembuluh itu apa sih maksudnya ya? Adakah yang tahu? Siapa yang mau menjawab di sini? Apa sih itu tumbuhan berpembuluh dan tak berpembuluh ya? Dilihat dari apanya ya? Kalau menurutnya Jovexo, tumbuhan berpembuluh dan tak berpembuluh itu apa Jovexo? Halo Jovexo. Jovexo bisa dengar suara Mister? Mungkin Febri yang bisa mendengar suara Mister. Berpembuluh dan tak berpembuluh itu apa ya, Febri? Maaf, Mister, suaranya putus-putus. Suara saya putus-putus. Coba saya ulang ya. Tumbuhan berpembuluh dan tak berpembuluh itu apa, Febri? Kalau yang berpembuluh punya apa ya? Halo Febri, terputus lagi sinyalnya. Iya, Mister. Ya, ada yang tahu berpembuluh itu punya apa? Ya, siapa itu yang menjawab? Kirana, Mister. Oh, Kirana. Apa Kirana? Kalau tumbuhan yang tidak berpembuluh itu tumbuhan yang tidak memiliki akar, batang, daun. Kalau tumbuhan tumbuhan ya. Tadi tak berpembuluh tidak punya akar, batang, daun sejati. Kalau berpembuluh sudah punya, gitu ya Kirana ya? Ya, oke. Lebih tepatnya lagi kalau dilihat dari segi pembuluh angkutnya, ada silem atau phloem ya. Kalau tak berpembuluh berarti tidak punya silem phloem, kalau berpembuluh berarti punya silem phloem. Nah, seperti yang kita sudah diskusikan kemarin. Nah, kemudian kalau dilihat posisinya ya, tumbuhan lumut ada di sini. Berarti tumbuhan lumut itu punya pembuluh apa tidak ya jadinya kalau lihat dari bagan ini?
Tidak. Mister. Nah, tidak ya. Kalau paku ada di sini, berarti paku itu sudah punya pembuluh apa tidak ya, anak-anak? Sudah punya, Mister. Sudah punya ya. Oke, bagus. Sekarang dari video yang sudah Mister tayangkan tadi, 2 video, dan juga dari slide yang tadi kita bahas, dari ciri-ciri tumbuhan sampai ke bagan ini, mari sekarang kita identifikasi nanti masalahnya ya. Nah, fokus materi yang akan kita bahas hari ini ciri-ciri tumbuhan lumut. Kemudian ada ciri-ciri setiap kelas pada lumut. Kita akan membahas ciri-ciri paku, ciri-ciri setiap kelas pada paku. Kemudian kita akan membahas tentang metagenesis dari paku dan juga manfaat-manfaat dari tumbuhan lumut dan paku. Semua itu ada dalam diskusi yang akan kita bahas, yang kemarin juga sudah kita bahas dalam WA Group dengan bantuan LKPD. Oke, mari kita mulai dari, nah ada 3 aktivitas ya, sesuai dengan LKPD yang sudah Mister berikan ada 3 aktivitas. Mari kita mulai aktivitas yang pertama. Di aktivitas yang pertama tadi stimulasinya adalah video dan juga bagan yang Mister berikan pada slide yang pertama, kedua tadi, kemudian ada juga pada gambar tumbuhan tadi. Nah, dari video dan juga materi yang sedikit tadi Mister jelaskan, bisakah kalian menyusun identifikasi masalah kira-kira permasalahan apa atau rumusan masalah apa yang bisa kalian angkat dari video tumbuhan lumut dan paku dan dari bagan kingdom tumbuhan tadi? Ada yang mau menyampaikan identifikasi masalahnya? Silahkan. Aurora, Mister. Aurora. Oke, silahkan Aurora. Apa saja ciri-ciri dari tumbuhan lumut? Oke, yang pertama, apa saja ciri-ciri dari tumbuhan lumut? Oke, ada lagi, Aurora? Apa saja ciri-ciri dari tumbuhan paku? Oke, tumbuhan lumut. Apa ciri dari tumbuhan paku? Ada lagi, Aurora? Apa yang membedakan tumbuhan lumut dan paku? Apa yang membedakan tumbuhan lumut dan paku? Bagus. Ada lagi? Apa saja contoh tumbuhan lumut? Apa saja contoh tumbuhan lumut? Ada lagi? Apa saja contoh tumbuhan paku? Apa saja contoh tumbuhan paku? Ada lagi, Aurora? Sudah, Mister. Sudah. Oke, terima kasih, Aurora. Mungkin nanti anak-anak yang lain ada yang menambahkan atau sama dengan Aurora? Ada yang mau menambahkan atau sama? Sama ya? Ada yang mau menambahkan? Saya, Mister. Oh, ada ternyata. Adam, silakan Adam. Apa itu tumbuhan berpembuluh dan tidak berpembuluh? Apa itu tumbuhan berpembuluh dan tidak berpembuluh? Wah, ini menjadi identifikasi masalah bagi Adam. Berarti untung tadi di depan sempat kita singgung, nanti kita singgung lagi ya. Ini ada 6 identifikasi masalah ya. Apa saja ciri-ciri tumbuhan lumut, tumbuhan paku apa cirinya, apa yang membedakan mereka, contoh-contohnya apa, dan apa itu tumbuhan berpembuluh dan tidak berpembuluh. Oke, bagus. Mudah-mudahan kalian akan bisa menemukan jawabannya dalam diskusi yang akan lakukan. Nah, dari LKPD yang sudah kalian terima dari 3 hari yang lalu, kalian saya yakin sudah melakukan observasi dan kita sudah mendiskusikan. Kemarin kalian sudah mengajukan beberapa pertanyaan di WhatsApp group dan kita sudah berdiskusi mencari solusinya. Nah, sekarang Mister minta kalian menuangkannya dalam presentasi atau diskusi kali ini tentang ciri-ciri tumbuhan lumut dan paku yang sudah kalian observasi dari video, dari materi ajar yang sudah dikirimkan dan diskusi yang kita lakukan di WA Group kemarin.
Siapa yang mau mencoba menyebutkan ciri-ciri tumbuhan lumut? Silahkan. Saya, Mister. Siapakah ini? Coba sebutkan namanya ya. Komang, Mister. Oh, Komang Sapta. Silakan Komang. Ciri-ciri tumbuhan lumut apa ya, Komang? Tidak memiliki pembuluh angkut, silem, dan floem. Tidak memiliki pembuluh Pembuluh angkut. angkut. Oke. Silem dan floem. Tuh, lagi ciri berikutnya dari lumut. Memiliki rizoid sebagai pengganti akar. Rizoid. Oke. Lagi. Tidak memiliki akar, batang, dan daun, Mister. Belum memiliki. Dan daun sejati. Belum memiliki. Tidak Ya. memiliki akar, batang, dan daun sejati. Oke, tidak memiliki atau belum memiliki akar, batang, daun sejati. Ada lagi? Saya Tidak, Mister. Mister. Oh, ada yang mau, siapa lagi yang mau nambahkan ini? Coba disebutkan namanya. Ada Mister. Adam, oke. Apalagi tambahannya, Adam? Memiliki klorofil sehingga mampu berfotosintesis. Memiliki klorofil sehingga mampu berfotosintesis. Ada lagi? Adam, ada lagi tambahan? Mengalami pergiliran keturunan metagenesis antara fase sporofit aseksual dan gametofit seksual. Ada metagenesisnya atau pergiliran keturunan. Good. Ada lagi? Atau sudah segitu saja atau ada lagi tambahan? Gimana, Dam? Sudah pas segitu? Sudah kayaknya Mister. Oh, gitu aja. Oke lah. Tapi sudah bagus ya, Komang, Sapta, dan Adam ya, luar biasa. Berarti kalian sudah melakukan literasi dan diskusi yang baik ya, sehingga menemukan ciri-ciri tumbuhan lumut ini. Kita pindah ke ciri tumbuhan paku. Tadi sudah Adam sudah, Komang, Sapta sudah. Mungkin yang lainnya mau mencoba, silakan. Saya Mister. Oh, kok coba sebutkan namanya dulu tadi yang Putri siapa tuh ya? Kirana, Mister. Kirana. Setelah Kirana tadi Wahyu kalau tidak salah ya. Coba Kirana dulu 3 teratas, Wahyu tambahkan lagi ya. Silakan Kirana. Ciri tumbuhan paku, batang ada yang menjalar dalam tanah, ada yang tumbuh ke atas. Yang kedua, memiliki pembuluh akut silem dan floem. Yang ketiga, sudah memiliki akar batang dan daun yang sejati. Silem floem punya akar batang daun sejati. Oke. Terus silakan Wahyu tambahkan. Memiliki klorofil, ada daunnya yang sebagai temuan fotosintesis. Terus? Yang kedua, mengalami pergiliran keturunan antara fase sporofit dan gametofit. Oke, baik. Terima kasih ya. Untuk siapa tadi ya? Wahyu sama Kirana tadi ya. Jadi ciri yang pertama, batang menjalar dalam tanah dan juga di atas tanah, betul ya. Kemudian sedangkan tumbuhan lumut tidak memiliki pembuluh angkut tadi yang pertama, betul. Yang kedua memiliki silem floem, ciri tumbuhan paku. Berarti beda dengan lumut tadi ya. Lumut tadi belum memiliki silem dan floem. Kemudian punya akar, batang, daun sejati untuk paku. Betul sekali. Sedangkan pada tumbuhan lumut belum memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Betul sekali. Terus yang keempat tadi sudah diungkapkan bahwa ciri tumbuhan paku adalah memiliki klorofil. Sama dengan lumut, punya klorofil. Sehingga mereka semuanya bisa berfotosintesis. Nah, daunnya pada daun tumbuhan paku ada daun tropopil. Nah, daun tropopil ini gunanya untuk fotosintesis.
Kemudian ada daun sporofil. Daun sporofil ini yang menghasilkan spora, tadi dibilang Wahyu, betul sekali. Kemudian sama-sama antara tumbuhan paku dan lumut itu bisa bermetagenesis atau mengalami pergiliran keturunan. Good job anak-anak. Sebelum melanjutkan ke pengolahan data, sudah bisa dipahami ciri-ciri tumbuhan lumut dan paku yang tadi disampaikan teman-temannya? Sudah ya anak-anak? Sudah? Good job. Oke, Ya, kita Mister. lanjutkan pada slide berikutnya ke pengolahan data. Tadi kalian sudah mengumpulkan data, ini loh ciri tumbuhan lumut, ini loh ciri tumbuhan paku, dan Mister sudah sedikit membahas. Sekarang kita ubah dalam bentuk tabel ini, perbedaan tumbuhan lumut dan paku. Oke, siapa yang mau memberikan pendapatnya? Perbedaan antara tumbuhan lumut dan paku. Silahkan. Aurora, Mister. Aurora sudah mengajukan diri. Ada lagi yang mau mengajukan diri? Baru Aurora ya? Ada? Oke, Aurora dulu. Nomor 1, apa kriteria pembedanya? Berkas pembuluh angkut. Dari berkas pembuluh angkutnya, betul. Apa perbedaannya jadinya? Lumut tidak memiliki, paku memiliki. Bagus, paku memiliki. Oke, yang kedua, Mister tunjuk ya. Pindah ke siapa ya dari kelompok yang lain. Coba Tio, Agastya Yoginanda. Yang kedua, apalagi bedanya Tio? Yang bisa membedakan paku dan lumut? Batangnya, Mister. Batangnya, bagaimana kondisi batang lumut? Tidak bisa dibedakan akar batang dan daunnya. Oke. Tidak dapat dibedakan akar, batang, dan daunnya. Sedangkan kalau paku? Batangnya di dalam tanah. Oke. Sudah dapat dibedakan akar, batang, daun, dan batang dalam tanah. Oke. Untuk paku sendiri ada batangnya dalam tanah menjala, ada yang muncul ke permukaan juga ya. Kayak paku-paku purba yang besar itu muncul ke luar juga. Kemudian berikutnya siapa lagi ya? Febri mungkin. Apalagi kriteria pembedanya Febri? Di akarnya, Mister. Akar. Lumut gimana akarnya? Lumut itu rhizoid atau akar semu. Rhizoid atau akar semu. Kalau paku? Kalau paku akar serabut, Mister. Akar serabut. Betul sekali. Berikutnya apalagi ya? Siapa lagi ya? Ada yang mencalonkan diri. Terus Mister tunjuk lagi ya, biar beragam dari kelompok yang lain. Coba Kresna. Kresna Dwipa. Mister. Dari apanya Kresna? Spora tumbuhan, Mister. Sporanya. Oke, gimana spora tumbuhannya? Kalau lumut protonema, kalau paku protolium. Oke, nama sporanya ya. Kalau lumut disebut dengan protonema, kalau paku disebut protalium. Bagus. Ada lagi ya yang mau menambahkan? Ada lagi yang belum disebutkan di sini ya? Coba siapa yang mau menambahkan? Tolong sebutkan namanya. Siapa? Diadit, Mister. Oh, Deadit. Silakan Deadit. Apalagi Deadit? Fase metagenesis dominan, Mister. Oh, fase metagenesis yang dominan. Wah, sudah ke metagenesis Deadit ini. Apa yang dominan di lumut Deadit? Lumut gametofit, Mister. Fase gametofitnya. Oke. Kalau paku yang dominan apa Deadit? Sporofit, Mister. Fase sporofitnya. Wah, luar biasa. Betul. Yang dominan pada lumut adalah fase gametofitnya, sedangkan paku sporofitnya. Bagi yang masih bingung tentang fase dominan ini, nanti kita akan menguliknya lebih dalam ketika kita membahas di aktivitas 2 tentang metagenesis ya.
Berarti di sini sudah ditemukan 1, 2, 3, 4, 5 kriteria pembeda yang dapat membedakan antara lumut dan paku. Oke, anak-anak, ada yang ditanyakan sampai di sana? Sudah jelas? Tidak, Sudah ya? Mister. Tidak, Mister. Ya, Mister. Terus, good job. Kemarin juga sudah sempat ada yang bertanya-tanya ini di WA group tentang perbedaan-perbedaan ini. Bagus, sudah bisa menyimpulkan, sudah bisa mencari, mendiscovery pengetahuan kalian. Jadi mudah-mudahan dengan kalian mendiscovery, mencari tahu, kemudian menyimpulkan, membuat lebih lama ingatan dan pemahaman kalian terhadap lumut dan paku ini. Oke, mari kita lihat berikutnya. Ciri-ciri di setiap kelas lumut dan paku. Seperti yang sudah dibahas di video tadi, pada lumut ada 3 kelas. Jadi divisio lumut ini atau Bryophyta dibagi 3 kelas. Ada yang bisa menyebutkan kelas-kelas yang ada pada tumbuhan lumut? Sudah ada di layar juga sih ya. Coba Kresna dibaca apa aja kelas-kelas pada tumbuhan lumut, Kresna? Lumut daun ada musci, lumut hati atau Hepaticeae, lumut tanduk Anthogenophyta. Oke, betul ya. Lumut hati atau hepatice, lumut daun atau musci, dan lumut tanduk atau Anthoxerophyta. Sekarang tugas kalian adalah dari observasi yang sudah kalian dari video, materi ajar, diskusi yang sudah kita lakukan, mari kita cari tahu ciri-ciri dari setiap kelas pada lumut ini. Yang pertama lumut daun, musci. Siapa yang bisa menyebutkan ciri? Ada, Mister. Adam, silakan Adam. Semangat sekali Adam. Good. Silakan Adam. Sporofit tumbuh membentuk batang panjang. Ya, terus? Gametofit atau tumbuhan lumut dewasa berupa tumbuhan kecil agak di atas tanah dengan daun susun spiral. Contohnya Sphagnum sp. Gametofit. Diulang, gametofit. Gametofit atau tumbuhan lumut dewasa berupa tumbuhan kecil tegak di atas tanah dengan daun tersusun spiral. Oke, lagi. Kalau contohnya apa? Sphagnum sp, Mister. Oke, contohnya Sphagnum. Ya, nah kalau yang dibilang Adam, sporopitnya bentuk batang panjang. Tadi di video kan sudah ditonton ya. Tadi dibilang sama bapak-bapak yang lagi gini mengobservasi lumut di sungai tadi itu. Udah ditunjukin tadi ada lumut daun yang punya batang sporanya itu seperti batang yang menunjuk ke atas seperti ini ya gambarnya. Gametofitnya, tumbuhan lumut dewasanya tegak dengan daun spiral. Nah, ini namanya daun spiral ya, dia tersusun spiral di sini. Gini ya, kalau diperbesar. Memang kalau dilihat dengan mata telanjang ya kita nggak bisa lihat lumut itu kelihatannya ya seperti karpet hijau di atas permukaan bebatuan ya, tapi kalau kita lihat dengan kaca pembesar itu ada daun-daun kecil yang bentuknya spiral seperti ini. Oke, yang kedua, good job Adam. Yang kedua, siapa yang mau membantu untuk mempresentasikan apa ciri-ciri hepatice? Saya, Mister. Oke, yang duluan tadi Wahyu, silakan Wahyu. Sporofit terdiri atas kaki, tangkai, dan kapsul spora. Terus? Yang kedua, gametofit atau tumbuhan lumut dewasa berbentuk lembaran. Terus? Contohnya Marchantia polymorpha. Ya, bagus sekali. Oke, betul sekali ya. Sporopitnya terdiri atas kaki dan bertangkai. Nah, ini maksudnya ya ada kakinya, ada tangkainya.
Terus dia ada kapsul sporanya. Ya, di sini. Betul sekali. Terus kalau yang dewasa bentuknya lembaran. Nah, inilah lembaran ya, berlembar-lembar ini nempel di atas bebatuan. Contoh Marchantia polymorpha, lumut hati. Betul sekali. Good job Wahyu. Berikutnya yang ketiga, ciri dari lumut tanduk. Diadit, Mister. Kirana, Mister. Diadit, Mister. Diadit dulu, nanti Kirana berikutnya. Oke, diadit dulu, silakan. Lumut tanduk. Sporofit berbentuk memanjang seperti tanduk. Sporopit berbentuk memanjang seperti tanduk. Oke, lanjut. Gametofit atau tumbuhan lumut dewasa berbentuk cakram dengan tepi bertoreh. Berbentuk cakram dengan tepi bertoreh. Betul sekali. Nah, contohnya apa, Adik-adik? Anthoceros sp, Mister. Anthoceros sp. Betul. Lumut tanduk. Ya, sporopitnya berbentuk memanjang nih, sporopit ya, tempat spora itu sporopit kan ya. Kalau tadi yang lumut daun bentuknya seperti batang panjang, kalau yang hati itu ada tangkai dan kapsul sporanya. Nah, kalau yang lumut tanduk ini seperti tanduk-tanduk ya, seperti tanduk-tanduk hewan itu ya. Seperti tanduk kerbau yang memanjang ya, dengan bentuk tubuhnya seperti cakram dengan ada toreh-torehan di sampingnya. Nah, ini ya. Ada toreh-torehan di sini. Good. Itu dia ciri-ciri dari ketiga lumutnya. Jadi kalau kalian menemukan lumut, sekarang ya setelah kita diskusi ini, kalau di rumah kalian temukan lumut, oh kalian bisa nebak, ini lumut daun, ini lumut hati, oh ini lumut tanduk. Ya, itu ya. Baru kalian akan melihatnya nanti langsung di rumah biar tahu ya. Nanti boleh tuh kasih tahu orang tua kalian atau adik atau teman, oh ini lumut ini udah diajarin di sekolah gitu ya. Lanjut ke slide berikutnya, sekarang ke ciri-ciri paku. Sini ada 4 kelas pada paku ya, ada Psilopita, Lycopodopita, Equisetopita, Pteridopita, ada paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Oke. Baik, kita coba siapa? Oh tadi siapa tadi? Kirana ya. Setelah Adik silakan Kirana. Di paku. Ciri-ciri Psilopita itu yang pertama tidak memiliki daun atau akar sejati. Ya. Juga termasuk paku purba. Terus? Yang kedua, batangnya seringnya tidak berdaun sehingga disebut sebagai paku telanjang. Yang ketiga, sporagium terdapat di sepanjang batangnya. Ya. Kemudian tadi yang pertama tidak memiliki daun dan akar, batang sering tidak berdaun disebut paku telanjang, kemudian sporangium terdapat di sepanjang batang. Betul sekali. Itu ya. Tadi di video juga sudah ditunjukkan bagaimana bentuknya di kehidupan nyata. Mungkin ini jarang kita temukan karena juga ini pakunya cukup jarang ada ya karena termasuk paku purba. Lanjut berikutnya paku kawat. Siapa yang mau menjelaskan ciri-ciri paku kawat? Ya, Mister. Siapa ini? Adam ya? Benarkah pendengaran saya ini Adam tadi? Iya, Mister. Adam silahkan. Memiliki daun mikrofil tersusun spiral, banyak hidup secara epitif atau menempel pada tumbuhan lain. Terus? Epipit, Mister, kayaknya. Epipit, ya. Tumbuhan paku ini berupa tumbuhan yang menjalar di permukaan tanah. Tumbuhan lain dan menjalar di permukaan tanah. Ada lagi? Sporangium yang dihasilkan tunggal, terletak pada ketiak daun. Sporangium tunggal pada ketiak daun. Ya.
Mikrofilnya tersusun spiral, kemudian sporangiumnya tunggal, ada di ketiak daun. Ya. Berikutnya, betul sekali Adam. Thank you Adam. Yang ketiga paku ekor kuda, Equisetopita. Ada yang mau mencoba? Siapa tadi? Komang Sapta. Silakan Komang Sapta dulu. Tumbuh di tempat lembab. Tumbuh di tempat lembab. Ya, lagi. Batangnya bercabang-cabang dengan ruas-ruasan terlebih jelas. Batang beruas lebih jelas. Betul. Lagi. Daunnya kecil dan bersisik seperti selaput. Kecil bersisik seperti selaput. Lagi. Sporofil berbentuk kerucut seperti ekor kuda. Sporofil kerucut seperti ekor kuda. Oke, betul sekali ya. Nah, biar kalian lebih jelas, Mister perbesar gambarnya ya. Nah, kelihatan gambarnya saya perbesar? Kelihatan, Mister. Kelihatan ya. Ini tadi yang dibilang Komang Sapta. Ini batangnya berluas-luas kalau lihat kayak bambu ya, gitu. Tapi ini paku. Kemudian daunnya ini seperti sisik-sisik yang ada padanya ya, dengan sporopil pada ujungnya berbentuk kerucut kayak ekor kuda katanya, maka disebut paku ekor kuda. Begitu anak-anak. Itu berluas-luas. Ini paku ya, bukan bambu ya. Sedangkan yang tadi paku kawat itu mana sih yang namanya daun spiral? Nah, ini namanya daun spiral ya. Nih dia tuh spiral-spiral dia bentuknya. Oke. Terus ini tadi tidak punya daun katanya, batang seringnya tidak berdaun. Nah, ini batangnya sering tidak berdaun, adanya cuma sporopilnya saja. Oke. Terakhir, paku sejati. Wah, sejati ini pakunya. Siapa yang mau mencoba menjawab? Aurora. Ya, Aurora dulu. Silakan Aurora. Telah dapat dibedakan akar, batang, dan daun. Telah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Terus? Spora dihasilkan oleh sporofil, terutama di bagian bawahnya. Dihasilkan sporopil di bagian bawah. Oke. Terus? Daun mudanya tumbuh menggulung. Daun muda tumbuh menggulung. Terus? Contohnya Diplasmium esculentum. Ya, Diplasmium esculentum itu berarti paku sayur ya. Telah dibedakan antara akar, batang, daun sejati. Ya, ini saya ambil contohnya suplir ya, ini paku sejati dia. Termasuk tadi paku sayur yang tadi ada di depan. Nah, ini termasuk paku sejati juga, ada akar, batang, daun yang sudah dapat dibedakan. Kalau kalian lihat gambarnya, kalau saya perbesar, nah ini daun mudanya ini menggulung-menggulung seperti ini. Nah, itu maksudnya ya. Oke, good job. Ya, itu perbedaan paku dan lumut dan kelas-kelasnya. Mari kita lanjutkan dengan aktivitas 2 terkait metagenesis paku dan lumut. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, sempat dijelaskan oleh teman kalian tentang tumbuhan paku dan lumut ini mengalami metagenesis. Dan seperti yang sudah kita diskusikan juga di WA Group kemarin, bahwa lumut dan paku ini mengalami pergiliran keturunan antara fase seksual atau perkawinan dan aseksual atau tidak kawin. Seksualnya dia punya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sel kelamin jantan antheridium, sel kelamin betina archegonium. Dia juga punya alat perkembangbiakan yang aseksual atau tanpa kawin, yaitu dengan spora. Yang paling gampang nanti kalian lihat mana sih spora paku dan lumutnya. Paling gampang itu paku ya. Nah, ini di bawah-bawah daun paku ini ada yang hitam-hitam atau coklat-coklat, ini namanya spora. Ini yang dipakai untuk perkembangbiakan aseksual. Kalau lumut mungkin susah kita lihat karena ukurannya kecil. Ini salah satu kotak spora pada lumut ya, kalau kalian lihat. Nah, bagaimana tahapan pergiliran keturunannya? Mari kita saksikan gambar berikut. Nah,
ini pada paku. Kelihatan anak-anak gambarnya dari layar HP kalian? Kelihatan, Mister. Kelihatan ya. Oke. Yang namanya metagenesis bergiliran itu kan siklus ya, ada perputaran. Oke. Mulai dari si tumbuhan pakunya, kemudian menghasilkan sporanya, kemudian nanti dia tumbuh, kemudian kembali lagi nanti dia menghasilkan antheridium, archegonium. Antheridium itu yang jantan, archegonium betina karena menghasilkan telur. Kalau telur dan sel sperma bertemu jadi zigot. Kemudian tumbuh menjadi sporopit, tumbuh lagi menjadi paku. Nah, ini sudah kita bahas kemarin pas diskusi dan kalian sudah lihat juga di LKPD yang saya kirimkan. Berikutnya, ini lumut. Sama ya, ada tumbuhan lumutnya. Lumutnya menghasilkan antheridium, archegonium. Kemudian ada zigot. Zigot berkembang lagi sampai nanti menghasilkan spora. Kemudian menjadi protonema. Tumbuh lagi jadi lumut dan seterusnya. Sudah kita bahas juga dan diskusikan di WA Group. Sekarang tugas kalian adalah identifikasi masalah. Apa saja masalah yang kalian temukan dari kegiatan metagenesis paku dan lumut? Siapa yang mau menyampaikan identifikasinya? Silahkan. Ada Mister. Adit, Mister. Silahkan, Dek Adit. Saya, Mister. Nah, Dek Adit dulu, silahkan. Apa itu metagenesis? Apa itu metagenesis? Betul, lagi? Apa itu antheridium dan archegonium? Apa itu antheridium dan archegonium? Betul? Ada lagi, Dek Adit? Tidak, Mister. Tidak. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Ada yang nambahkan? Ada Mister. Nah, Adam silakan. Apakah metagenesis paku dan lumut sama? Sama apa enggak ya? Mari kita akan cari tahu ya pertanyaan-pertanyaan kalian ini. Berikutnya, setelah identifikasi masalah adalah ini pengumpulan data. Berdasarkan hasil analisa kalian dengan observasi gambar, studi literasi, dan diskusi kelompok, coba kalian identifikasi istilah-istilah yang akan muncul pada metagenesis lumut dan paku serta artinya. Istilah apa aja yang kalian temukan? Siapa yang mau memberikan? Silahkan berikan pendapat kalian. Siapa dulu ya yang mau? Febri. Oh, Jovexo, silakan. Yang pertama metagenesis. Metagenesis. Apa itu metagenesis? Metagenesis adalah penggiliran keturunan antara tahap aseksual dan tahap seksual. Ya, pergiliran keturunan. Lanjut Jovexo, apa lagi? Dan juga antheridium. Antheridium. Apa itu antheridium? Antheridium itu yang menghasil sel sperma. Berarti kelamin jantan ya. Oke. Lanjut apa lagi? Dan archegonium. Archegonium. Bagus. Apa itu archegonium? Sel kelamin betina. Kelamin betina. Bagus. Ada lagi? Zigot. Zigot. Apa itu zigot? Hasil pertempuran antara sel kelamin jantan dan betina. Perlemburan kelamin jantan dan betina. Ada lagi? Nah, itu aja. Itu aja. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan pendapatnya Jovexo? Silahkan. Aurora, Mister. Silahkan Aurora. Spora. Spora. Apa itu spora? Sel reproduksi yang mampu berkembang menjadi individu baru tanpa fusi atau pelaburan sel kelamin. Ya, sel reproduksi tanpa peleburan. Lanjut, apalagi Aurora? Protonema. Apa itu protonema?
Protonema adalah bagian lumut yang dihasilkan oleh perkecambahan spora pada lumut. Bagian lumut pada perkecambahan spora lumut ya. Oke, lanjut. Apa lagi? Protalium. Apa itu protalium? Protalium adalah masa metagenesis pada tumbuhan paku di mana spora menghasilkan 2 sel gamet. Protalium, ya. Ada lagi tambahan? Sudah, Mister. Oke, sudah ya. Oke, ada ini hasil spora apa? Ada metagenesis, antheridium, archegonium, zygote, spora, protonema, protalium. Bagus. Mari kita terapkan dari gambar yang sudah ada tadi, yang sudah kita lihat mulai dari saat kegiatan pre-kelas di WA Group sampai dengan di LKPD juga sudah ada. Kita akan tuangkan dalam bagan. Nah, akan lebih mudah kita mengenal metagenesis paku dan lumut jika kita tuangkan dalam bagan. Yang pertama inilah bagan metagenesis lumut. Nah, dari gambar yang ada tadi kita terjemahkan dalam bagan. Adakah yang bisa mau menyempurnakan bagan pengolahan data ini? Silakan disempurnakan. Siapa ini? Sebutkan nama. Kirana, Mister. Kirana, silakan. Yang huruf P itu sama dengan spora. Spora. Kalau yang itu protonema. Yang Ki Kalau yang protonema. Ya. Kalau yang R archegonium. Terus. Kalau yang S sel telur dan T antheridium. Ya. Terus sekali ya. Yang P adalah spora, jadi spora di tempat yang menguntungkan tumbuh menjadi protonema. Protonema berkembang menjadi lumut, kemudian lumut akan menghasilkan archegonium dan antheridium. Archegonium menghasilkan sel telur, antheridium menghasilkan sel sperma. Sel sperma bertemu dengan sel telur jadi zigot. Akhirnya zigot berkembang menjadi sporogonium, tumbuh lagi jadi spora, berputar begitu seterusnya. Bagus, Kirana. Pertanyaan berikutnya, dari bagan ini, coba kalian tebak manakah yang lebih dominan fasenya? Apakah fase gametofit atau sporopit? Siapa yang? Dek Adit, silahkan. Lebih dominan fase gametofit. Alasannya? Atau penghasil gamet. Ya. Atau Lanjutkan. penghasil gamet kelamin karena berupa tumbuhan lumut. Ya, jadi simpelnya ya anak-anak menentukan mana yang dominan itu mana aja yang kita lihat ada di kehidupan sehari-hari itu dominan. Yang kita lihat kan bukan sporogonium dari lumut, tapi yang kita lihat lumutnya. Ternyata lumut ini, tumbuhan lumut ini menghasilkan gamet. Maka disebutlah dia fase gametofit. Berarti yang dominan dari metagenesis lumut adalah fase gametofitnya. Betul, good job Dek Adit. Berikutnya, bagan tumbuhan metagenesis tumbuhan paku. Siapa yang bisa mengisi nomor 1 sampai 5? Saya, Mister. Kan, Adam. Saya, Mister. Siapa nih? Adam ya apa siapa nih ngomong? Saya, Mister. Oh, Adam ya, Adam silakan. 1. Yang pertama protalium, Mister. Protalium, betul. Kemudian yang kedua, antheridium. Antheridium, betul. Yang ketiga, sel telur. Sel telur, betul. Yang kelima, tumbuhan paku, Mister. Tumbuhan paku, betul. Nah, kalau anak-anak kalau kita cermati ya, di sini perbedaannya kalau tadi sporanya lumut menjadi apa ya? Protonema ya. Tadi ingat ya. Kalau paku ternyata di sini apa namanya tadi Adam? Protalium, Mister. Protalium. Nah, tahapannya juga beda. Tadi kalau di sini spora jadi protonema, jadi tumbuhan lumut. Kalau yang di sini spora menjadi protalium. Nah, protalium inilah yang menghasilkan archegonium dan antheridium. Barulah dia nanti pertemuan sperma dan sel telur jadi zigot, menghasilkan sporogonium atau daun sporopit, baru menghasilkan nomor 5, yaitu tumbuhan paku.
Berarti menurutnya Adam nih ya, mana yang lebih dominan jadinya pada paku? Fase gametofit atau sporopitnya? Sporofit, Mister. Kenapa? Karena berupa tumbuhan paku. Ya, betul sekali, sama kayak tadi ya. Mana aja yang kita lihat itu yang dominan. Yang kita lihat ya pakunya. Pakunya di sini berperan saat membentuk spora atau fase sporopit. Bagus sekali. Good job anak-anak. Baik, kita lanjut ke aktivitas kita yang ketiga dalam diskusi ini, yaitu tentang manfaat tumbuhan lumut. Di LKPD kemarin, Mister berikan kalian sebuah stimulasi kasus, yaitu tentang tumbuhan perintis. Dari sebuah artikel oleh Wayne Adriana di alamat website www.forestdesign.com dikatakan bahwa lumut merupakan salah satu tumbuhan pionir atau tumbuhan perintis yang bisa memulai kehidupan atau suksesi dari sebuah ekosistem. Gampangnya, sebelum tumbuhan lain bisa hidup di sana, lumutlah yang pertama hidup. Dia bisa melapukan bebatuan, melapukan tanaman yang sudah mati, dan lain-lain. Itu artikelnya. Dan itu adalah salah satu manfaat dari lumut. Berarti lumut, paku itu punya banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mendiskusikan apa sih manfaat-manfaat dari tumbuhan lumut dan paku tersebut. Oke, mari kita mulai dari aktivitas identifikasi masalah. Setelah kalian melihat artikel yang kemarin sudah kalian baca di LKVD, coba sebutkan masalah apa yang bisa kalian temukan pada aktivitas 3 ini. Silakan. Adit, Mister. Adit, silakan Adit. Apa itu tumbuhan perintis? Apa itu tumbuhan perintis? Lagi? Ada lagi Adit? Masalah yang bisa dirumuskan Selain sebagai Selain sebagai tumbuhan perintis, ya. Tumbuhan perintis apa saja manfaat lumut dan paku? Oke, betul ya. Jadi kita berfokus pada masalah apa saja manfaat tumbuhan lumut dan paku. Oke, mari kita lanjutkan. Dari identifikasi masalah ini, kita menuju ke pengumpulan data. Berdasarkan studi literasi dan diskusi kelompok yang telah kalian laksanakan, coba tuliskan data-data yang telah kalian kumpulkan terkait identifikasi masalah manfaat tumbuhan lumut dan paku. Data apa saja yang kalian temukan ya di sana? Siapa yang Adam? Ya, silakan Adam. Adam dulu satu, baru Aurora. Siapa nih? Kirana. Silakan Adam dulu. Tumbuhan lumut dapat dimanfaatkan untuk kesuburan tanah, pelapukan biologis sehingga disebut tumbuhan perintis dan bisa sebagai bahan obat. Tumbuhan lumut dapat dimanfaatkan untuk kesuburan tanah, pelapukan biologi, apalagi tadi Dam? Sehingga disebut tumbuhan perintis dan bisa sebagai bahan obat. Oh ya. Oke, jadi dari jawabannya Adam ini terpecahkan benar ya, ada jawaban Adam ini, dan sudah terjawab ya tadi masalah yang pertama, apa tumbuhan perintis? Nah, tumbuhan perintis karena dia mampu melapukan secara biologis, sehingga melapukan bebatuan, kemudian melapukan tanaman-tanaman yang sudah mati, mengakibatkan tumbuhan lain bisa tumbuh. Ya, jadi di sini sudah disebutkan juga bisa sebagai bahan obat, betul. Oke, apalagi data yang bisa kalian temukan dari materi ajar yang sudah kalian baca dan diskusi kelompok. Tadi Kirana yang kedua. Silakan Kirana. Tumbuhan paku. Ya. Tumbuhan paku dapat dimanfaatkan untuk tumbuhan obat, tanaman hias, sayur, atau pupuk. Tumbuhan obat, sayur, atau pupuk. Oke, bagus ya. Oke, mari kita lihat masing-masing jenis tumbuhan tersebut ya.
Di sini di LKPD Mister ambil beberapa spesies dari paku dan lumut yang coba Mister minta kalian untuk mengobservasi dan mencari tahu manfaat-manfaatnya. Mari kita mulai dari nomor 1. Mister coba tunjuk ya ke Wahyu Teja coba. Wahyu Teja, maaf. Jovexo. Jovexo, nomor 1 ini apa Jovexo? Tahu? Nomor 1 itu Sphagnum sp. Sphagnum. Oke, betul. Dia itu lumut apa paku ya? Lumut. Lumut, betul. Manfaatnya apa ya? Membantu penyerapan air tanah. Menyerap air, ya betul. Penyerapan air ya. Ini salah satu pionir kita ya. Dia mampu melakukan batuan penyerapan air sebagai tumbuhan perintis. Oke. Thank you Jovexo. Nomor 2, siapa yang silakan, siapa yang mau mencoba? Aurora, Mister. Aurora, itu gambar apa Aurora nomor 2? Marchantia polymorpha. Marchantia polymorpha. Itu untuk apa? Itu lumut apa paku? Lumut. Lumut, betul. Manfaatnya apa ya? Bahan obat untuk diabetes dan penyakit hati. Ya. Penyakit hati, maka disebut lumut hati ya. Nomor 3, siapa? Silakan. Adik Mister. Tadi kayak siapa? Kimi yang Mister. Kimi Pak Kresna. Mister. Oh, Adam. Apa Wak? Siapa nih ya? Tadi coba sebutkan namanya siapa? Adam ya? Ya, Mister. Ya, Adam. Silakan nomor 3. Equisetum debile atau paku reko kuda, Mister. Equisetum debile atau paku ekor kuda. Paku atau lumut? Paku, Mister. Paku, betul. Fungsinya apa ya? Obat sakit otot atau tulang, Mister. Oke, berarti untuk obat ya. Obat, otot, dan tulang. Ya, betul. Berikutnya, nomor 4. Siapa? Silakan. Aurora, Mister. Aurora. Adik Mister. Silakan Aurora dulu, baru Adit nanti ya. Ini gambar apa? Asplenium nidus. Asplenium nidus. Asplenium nidus ini paku apa namanya? Ini paku sarang burung ya, sarang burung. Fungsinya lumut atau paku? Paku. Paku. Fungsinya? Tanaman hias, Mister. Tanaman hias, betul sekali. Ada yang di rumahnya mungkin punya ya, tanaman hias seperti ini ya. Berikutnya nomor 5. Silakan. Tio, coba Tio. Tio, hai Tio. Halo Tio. Tio. Oke, anak-anak. Tio, terdengar Tio. Silakan Tio, nomor 5. Diplasium esculentum. Diplasium. Termasuk paku atau lumut? Paku. Paku. Untuk apa ya ini Tio ya? Untuk sayuran. Sayuran, betul. Mau dipakai makanan ya. Terakhir, nomor 6. Siapa? Oh, Sabta. Silakan Bang Sabta. Azolapinata. Azolapinata. Betul. Untuk apa azolanya ini? Untuk pupuk bersimbiosis dengan alga biri. Paku atau lumut ya? Paku. Bagus. Sebagai pupuk. Betul sekali tadi Komang Sabta. Di akarnya ada anabaena ya. Simbiosis dengan anabaena menangkap nitrogen sehingga bisa jadi pupuk ya. Good job. Wah, luar biasa sekali kalian ya.
Wah, sudah banyak sekali yang kita diskusikan hari ini anak-anak. Mulai dari tadi ciri-ciri paku dan lumut, metagenesisnya, dan manfaatnya. So, who can make conclusion? Siapa yang bisa menyimpulkan sekarang? Apa yang sudah kita diskusikan tadi? Apa yang kalian tangkap dari diskusi kita hari ini? Silakan, siapa yang bisa mengkonklusikan atau menyimpulkan materi paku dan lumut? Silahkan, siapa yang mau mencoba menyampaikan kesimpulannya? Ayo, siapa? Ayo. Gimana kalau Mister minta bantuan dari Kresna Dwipa? Masih Kresna Dwipa. Halo Kresna. Halo Kresna Dwipa. Terdengar suara Mister anak-anak? Masih jelas? Dengar, Mister. Dengar ya. Kresna Dwipa? Ada Kresna Dwipa? Kurang jelas mungkin ya. Kalau gitu coba, oh Aurora hidupin mikrofon, silakan Aurora mencoba untuk menyimpulkan. Kesimpulan, lumut termasuk ke dalam kingdom plantae. Lumut adalah tumbuhan yang belum memiliki akar batang dan daun yang sejati dan tidak berpembuluh. Sedangkan tumbuhan paku adalah tumbuhan yang sudah berpembuluh dan memiliki akar batang dan daun. Berbeda dengan tumbuhan lainnya, paku dan lumut dalam perkembangbiakannya mengalami metagenesis dan memiliki spora sebagai alat perkembangbiakan. Dalam kehidupan sehari-hari, lumut dan paku dapat dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Untuk paku juga dapat dimanfaatkan sebagai sayuran, pupuk, dan tanaman hias. Oke, thank you Aurora. Luar biasa ya. Sudah menyimpulkan apa yang kita diskusikan hari ini. Mulai dari ciri-ciri. Kita sudah membahas ciri-ciri tumbuhan lumut, paku, kelas-kelas yang ada padanya, metagenesis tumbuhan lumut dan paku, dan juga manfaat tumbuhan lumut dan paku. Luar biasa. Kalian is the best, Pak anak-anak ya. Jangan kasih kendor belajarnya ya. Luar biasa. Nah, dengan kita sudah mendiskusikan dan kalian sudah menyimpulkan, berarti materi yang sudah kita bahas hari ini sudah selesai. Nah, berikutnya Mister ingin merefleksi nih. Nah, menurut kalian bagaimana sih pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau menyampaikan ya? Kalau dari sudut pandangnya Kresna Dwipa, gimana pelajaran hari ini? Menyenangkan nggak? Bisa dipahami nggak Kresna? Menyenangkan, Mister. Bisa dipahami apa materinya yang kita bahas? Bisa, Mister. Ada permasalahan? Tidak. Ya, tidak. Kalau dari Wahyu Teja, apa refleksinya? Sama, Mister, menyenangkan. Oke, Wahyu. Kalau dari Adam gimana refleksinya? Menyenangkan, Mister. Bagus ya. Yang penting kalian semangat belajarnya. Mister semangat mengajar, kalian juga harus semangat belajarnya ya. Kalau dari segi Mister sendiri, refleksinya ya kegiatan kita sudah berjalan dengan lancar. Kegiatan pre-kelas kalian juga luar biasa. Diskusi di WA Group luar biasa. Diskusi dalam Zoom Meeting juga luar biasa. Kehadiran kalian juga luar biasa. Terus tetap pertahankan semangat kalian. Nah, setelah selesai dari kegiatan Zoom Meeting ini, kalian akan Mister berikan post test lewat Google Form. Nanti linknya akan Mister kirimkan di WA Group kalian. Ya, ada 8 soal, nggak banyak ya. Silakan kerjakan waktunya ya kurang lebih 10 menit lah untuk mengerjakan nanti setelah kalian sudah keluar dari Zoom Meeting ini. Nah, Mister berikan kalian 2 jempol, kalau 4 jempol sih kalau maunya ya, kalau bisa naik kaki Mister untuk aktivitas kalian, keaktifan kalian luar biasa. Terutama tadi Aurora, Adam, Kirana, De Adit, dan lain-lain yang sudah menyampaikan pendapat-pendapatnya dan berdiskusi dengan aktif di Zoom Meeting ini. Luar biasa untuk kalian. Dan di pertemuan berikutnya kita akan membahas materi tentang klasifikasi tumbuhan berbiji, ada Gymnospermae dan Angiospermae. Mister akan kirimkan link video LKPD materi ajar di WA Group dan kita sama akan berdiskusi lagi nanti. Ya, Mister ucapkan terima kasih, kalian luar biasa dan sangat hebat.
Karena tadi kita mulai pelajaran ini dengan doa, nah kita akan menutupnya dengan doa. Mister berikan kesempatan untuk memimpin temannya berdoa, menutup pelajaran ini pada Aurora. Silakan Aurora, pimpin teman-temannya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, dengan semangat. Terus pertahankan semangat kalian, terus happy, healthy di rumah ya, terus belajar dengan baik. Jangan lupa terus terapkan protokol kesehatan, jangan pernah abai dan lalai. Jangan menganggap bahwa COVID-19 ini sudah sirna, tapi kita harus tetap waspada untuk kesehatan kalian sendiri dan orang-orang yang kalian cintai di sekitar kalian. Oke anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terus semangat dan sampai jumpa. Kalian boleh leave dari Zoom meeting ini. Terima kasih.